Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wabihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Pertama-tama dan paling utama, saya ucapkan terima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala atas karunia-Nya sehingga saya bisa melaksanakan seminar proposal ini. Selanjutnya, terima kasih juga kepada dosen pembimbing Bapak Dr. Erwin STMT selaku dosen pembimbing untuk tugas akhir ini. Perkenalkan, nama saya Arif Murisin. Di sini saya akan presentasikan tentang rancang bangun sistem simulasi aliran fluida dengan smog pada terowongan angin Sultan Wind Tunnel dengan test section 0,5 kali 0,5 meter. Saya akan menjelaskan 3 bagian. Yang pertama, bab 1 pendahuluan, bab 2 landasan teori, dan yang ketiga yaitu metodologi penelitian. Pada bagian bab 1 pendahuluan, yang pertama latar belakang. Kubes dan Ali pada tahun 2009 mengatakan bahwa sebuah terowongan angin harus menghasilkan aliran udara yang seragam sebisa mungkin, baik ruang maupun waktu. Selanjutnya, Rehman, Malik, Sarwar, dan Zafar pada tahun 2019 mendefinisikan turbulenisasi adalah salah satu subjek yang paling penting berkaitan dengan uji kelayakan terowongan ini. Pada bagian seksi uji atau yang disebut test section pada terowongan angin, tingkat turbulensi dan parameter kualitas alirannya harus dijaga kondisinya semirip mungkin dengan aliran di luar. Selanjutnya, Anton dan Phillips mengatakan bahwasannya terowongan atau yang disebut wind tunnel biasanya memiliki 3 bagian. Yang pertama ada diffuser, yang kedua ada test section, dan yang ketiga ada contraction. Adapun bagian tambahannya seperti honeycomb, selanjutnya fan. Visualisasi aliran adalah merupakan proses membuat fisik aliran fluida itu terlihat secara fisik, tidak perlu menggunakan alat bantu apapun. Maka dari itu, saya di sini akan melakukan kegiatan merancang bangun sistem simulasi aliran fluida menggunakan smog pada wind tunnel. Ini bertujuan agar mengetahui jenis aliran-aliran yang terjadi di dalam wind tunnel tersebut. Selanjutnya, rumusan masalah. Adapun rumusan masalah berdasarkan latar belakang di atas, maka permasalahan yang bisa diambil adalah merancang bangun sistem simulasi aliran fluida di dalam terowongan angin Sultan Wind Tunnel dengan test section 0,5 meter dikali 0,5 meter menggunakan perantara smog atau asap buatan. Adapun batasan-batasan masalahnya, yang pertama yaitu menggunakan pipa plastik sebagai tempat keluarnya smog di dalam wind tunnel. Yang kedua, test section yang digunakan berdimensi 0,5 meter dikali 0,5 meter. Yang ketiga, menggunakan dry ice sebagai bahan baku yang menghasilkan smog. Selanjutnya, tujuan dari penelitian ini yaitu pertama, merancang bangun sistem simulasi aliran fluida pada terowongan angin Sultan Wind Tunnel. Yang kedua, mengetahui bentuk aliran yang terjadi di dalam terowongan angin Sultan Wind Tunnel. Adapun manfaatnya yaitu yang pertama, dapat dijadikan sebagai sarana penelitian ketika ingin melakukan penelitian pada bidang aerodinamik seperti turbin atau miniatur mobil-mobilan dan lain sebagainya. Selanjutnya,
supaya mempermudah para peneliti saat menentukan jenis aliran yang terjadi di dalam terowongan angin tersebut. Masuk ke bagian kedua, yaitu landasan teori. Masuk ke bagian 2, yaitu landasan teori. Angin adalah udara yang bergerak akibat rotasi bumi dan berbeda tekanan di udara di sekitarnya. Angin bergerak dari tempat bertekanan tinggi menuju ke tempat yang bertekanan rendah. Adapun karakteristik dari angin yaitu diantaranya arah angin yang sering berubah-ubah, sering terjadinya turbulenisasi, kecepatan rata-rata angin dari relatif sangat rendah, kecepatan bertambah terhadap ketinggian, dan yang terakhir yaitu potensi aktual ditentukan oleh distribusi kecepatan angin, topografi atau lokasi. Selanjutnya di sini ada bentuk bagian-bagian dari wind tunnel. Wind tunnel sendiri adalah alat yang digunakan dalam penelitian aerodinamik untuk mempelajari karakteristik aliran fluida di dalam. Wind tunnel digunakan untuk mensimulasikan keadaan sebenarnya pada suatu benda yang berpengaruh gaya-gaya aerodinamik dalam bidang aeronautik. Nah, yang pertama di sini adalah ada bagian diffuser. Diffuser merupakan ruang yang memiliki luas penampang yang paling lebar. Diffuser juga berfungsi sebagai komponen yang menyebabkan kenaikan tekanan pada udara. Nah, di tengah-tengah ini yang kedua yaitu bagian T-section. T-section adalah bagian dari terowongan angin yang digunakan untuk meletakkan model yang akan diuji. Dan di T-section ini tempat ditaruhnya alat smoke generator untuk melihat agar lebih jelas bentuk-bentuk aliran nanti yang ada di dalam wind tunnel. Selanjutnya di sisi yang paling pojok di situ ada contraction. Contraction adalah ruangan yang memiliki luas perlahan mengecil. Contraction memiliki fungsi yang berlawanan dari diffuser. Selanjutnya di bagian depan terdapat ada honeycomb atau saringan yang berbentuk seperti sarang lebah dan bersaluran lurus. Adapun fungsi dari honeycomb yaitu mengurangi turbulensi aliran ketika aliran udara turbulen masuk dan memulai honeycomb, maka aliran tersebut akan menjadi aliran yang lebih laminar. Selanjutnya ada jenis-jenis wind tunnel. Wind tunnel dibagi menjadi dua, yaitu ada wind tunnel terbuka, rangkaian terbuka, dan yang kedua wind tunnel dengan rangkaian tertutup. Untuk kedua jenis wind tunnel tersebut yang membedakan yaitu udara yang digunakan untuk rangkaian terbuka itu langsung dikeluarkan, sedangkan udara yang digunakan oleh wind tunnel dengan rangkaian tertutup itu akan terus kontinu, sehingga udara yang digunakan, udara yang masuk tidak akan langsung dikeluarkan melainkan diputar-putar kembali. Selanjutnya ada jenis-jenis aliran fluida. Yang pertama yaitu jenis aliran laminer, dan yang kedua yaitu jenis aliran turbulen. Aliran laminer adalah aliran dengan fluida yang bergerak dalam lapisan-lapisan atau lamina-lamina dengan satu lapisan meluncur secara lancar atau bergerak dengan teratur, tidak acak-acakan. Sedangkan untuk aliran turbulen adalah aliran di mana pergerakan dari partikel-partikel fluida sangat tidak menentu karena mengalami pencampuran serta putaran partikel antar lapisan yang mengakibatkan saling tukar momentum di satu bagian fluida. Selanjutnya di sini kita bisa lihat ada rencana sistem simulasi aliran fluida.
Adapun langkah kerja dari rancangan tersebut yaitu pertama yaitu dry ice yang digunakan akan diberi air di dalam box styrofoam sehingga akan muncul smoke atau asap kabut dari dry ice tersebut, sehingga smoke yang di dalam box tersebut dinaikkan secara paksa melalui pipa-pipa sehingga keluar dari pipa tersebut dengan bantuan kipas atau fan kecil di dalam box tersebut. Adapun langkah kerja dari sistem simulasi ini yaitu di dalam box kita beri dry ice dan diberi air sehingga akan muncul smoke di dalam box, karena smoke yang digunakan oleh saya yaitu menggunakan dry ice. Selanjutnya smoke yang di dalam box kemudian akan dialirkan ke dalam pipa di dalam bagian test section tersebut dengan bantuan kipas di dalam box, sehingga smoke di dalam box naik ke atas, kemudian smoke keluar dari lubang-lubang bagian yang berada di bagian pipa tersebut, sehingga akan terlihat bentuk-bentuk dari aliran yang berada di dalam di dalam wind tunnel tersebut. Selanjutnya masuk ke bagian bab 3 yaitu metodologi penelitian. Yang pertama yaitu diagram alir. Pertama kita mulai, kemudian kita mendesain dan perencanaan dan pembuatan wind tunnel dengan smoke generator. Selanjutnya pengujian wind tunnel dengan mengalirkan smoke dengan RPM yang berbeda-beda yaitu RPM 1000, RPM 2000, RPM 3000, kemudian pengambilan data, selanjutnya analisa data. Setelah menganalisa data, kita bisa menarik kesimpulan, kemudian selesai. Selanjutnya masuk ke bagian terakhir dalam pembahasan ini yaitu bab 3 metodologi penelitian. Yang pertama yaitu diagram alir. Berikut ini adalah diagram alir dari tahapan-tahapan penelitian yang akan dilakukan. Pertama kita mulai, selanjutnya mendesain dan perencanaan, dan tetap studi literatur. Selanjutnya pembuatan wind tunnel dan smoke generator. Kemudian pengujian wind tunnel dengan mengalirkan smoke ke dalam wind tunnel dengan RPM yang berbeda-beda. Yang pertama RPM 1000, selanjutnya RPM 2000, dan yang ketiga RPM 3000. Setelah melakukan pengujian yaitu langsung pengambilan data. Setelah pengambilan data, selanjutnya kita menganalisa data dan bisa mengambil kesimpulan. Setelah itu selesai. Selanjutnya di bagian 3 ini ada prosedur pengujian simulasi aliran fluida. Adapun prosedur pengujian aliran fluida dengan smoke terhadap kekuatan hisap angin dalam wind tunnel ada 3 variabel. Yang pertama menggunakan kecepatan angin rendah yaitu 1000 rpm, menggunakan kecepatan angin sedang 2000 rpm, dan yang terakhir menggunakan kecepatan angin tinggi yaitu 3 rpm. Adapun prosedur pengambilan data yang dilakukan yaitu pertama mengamati alur asap pada pintu pengamat pada setiap kecepatan rendah, kecepatan sedang, hingga kecepatan tinggi.
Selanjutnya, mencatat dan menganalisa apa yang terjadi pada waktu pengambilan data. Dan yang ketiga, memfoto hasil pengujian. Adapun alat dan bahan yang digunakan yaitu pipa plastik, selanjutnya pipa tembaga, ada box styrofoam, pompa angin, dry ice, dan air. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Akhirul kalam, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.